Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Alvin dalam kelas ilmu pengetahuan sosial. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Kak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mobilitas sosial. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat dalam mobilitas sosial. Dan yang keempat, menjelaskan saluran-saluran dalam mobilitas sosial. Selanjutnya, mari kita simak materi penjelasan berikut ini. Apa sih mobilitas sosial itu? Adakah yang tahu di antara kalian? Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Seorang kepala madrasah sedang mengadakan pertemuan dengan para dewan guru. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang bisa jadi kepala sekolah di lembaga sekolah? Menjadi seorang kepala sekolah di lembaga sekolah itu tidak mudah. Salah satu cara adalah merintis karir sebagai guru mata pelajaran, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi dan akhirnya menduduki jabatan sebagai kepala sekolah. Seorang guru mata pelajaran yang berprestasi hingga menduduki jabatan menjadi kepala sekolah merupakan contoh dari mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Sehingga mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas sosial ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang, atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan yang memiliki prestasi bagus akan diangkat menjadi manajer. Sementara itu, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya, seseorang yang memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat dari pekerjaannya.
Selanjutnya ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, seorang guru yang pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai seorang guru. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan akses dalam pendidikan. Yang pertama, faktor struktural. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Rakyat biasa dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja itu sendiri. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Yang ketiga, faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Yang kelima, faktor politik. Masyarakat yang hidup di negara aman dan damai akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial dibanding dengan masyarakat yang hidup di negara yang sedang mengalami peperangan. Negara yang sedang mengalami peperangan akan membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan yang berkualitas akan lebih mudah melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Orang yang tidak menjalani pendidikan yang bagus akan lebih sulit mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan faktor pendorong dalam mobilitas sosial. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penghambat dalam mobilitas sosial dan saluran-saluran dalam mobilitas sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.